Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna wal muslimati rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wal aqibatu lis-sabar. Ibunda dan ayahanda, puan-puan, encik-encik dan tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, para pemuda remaja yang insyaallah dirahmati. Malam ini 27 Rajab. Marilah kita senantiasa insaf bahwa kelak kepada Allah juga kita menghadap. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berharap dengan tetap taat, mengabdi beribadah kepada Allah, bertauladan kepada Rasulullah dengan insaf supaya kita terhindar dari azab dan kelak tidak menyesal setelah datang ajal pada kehidupan yang kekal. Ada doa yang lazim dilafazkan ketika awal bulan Rajab, sejak 1 Rajab itu. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Saya ulang sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Sejak 1 Rajab hingga ke akhir Sya'ban. Hadis ini dinilai oleh ulama dhaif. Riwayat selengkapnya, haddatsna Abdullah hadtsana Ubaidullah bin Umar an Zaidah bin Abi Raqadi an Ziyadin Numairi an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Pada hadis yang lain ada tambahan, wa kana yaqulu lailatul jum'ati gharra wa yaumuha azhar. Telah menyampaikan kepada kami Abdullah, yang disampaikan kepada kami oleh Ubaidillah bin Umar dari Za'bah bin Abu Ar-Ruqat dari Ziyad An-Numairi dari Anas bin Malik. Dia berucap, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki bulan Rajab maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, barokahilah kami sejak bulan Rajab ini hingga ke Sya'ban dan sampaikanlah kami ke Ramadan. Ada 3 hal yang dapat kita simpulkan dari doa ini. Yang pertama, kita mengharapkan barokah dari Allah sejak bulan Rajab hingga Sya'ban. Barokah itu bukan untuk diri sendiri, karena lafaz doanya barik lana, bagi kami. Kebarokahan bersama. Maka mereka yang akan mendapatkan barokah
ialah mereka yang menjaga dan memelihara kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Makanya pada surah ketiga Ali Imran ayat 103 di pangkal ayat Allah berfirman, Na'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah Anda dengan tali ketaatan Allah bersama-sama, berjamaah. Wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Larangan Allah berpecah belah itu dituntaskan Allah pada ayat 105 surah yang sama. Wala takunu kallazina tafarraqu. Dan janganlah Anda berpecah belah. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sebagaimana berpecah belahnya mereka yang terdahulu, padahal sudah Allah berikan tuntunan dengan petunjuknya, dengan kitabnya. Wa ulaika lahum azabun azim. Akibatnya mereka diazab Allah dengan meruntuhkan keagungannya. Itulah yang terjadi pada umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang bukan lagi pemenang, tapi sudah jadi pecundang. Di mana-mana umat Islam dikuasai oleh orang kafir. Palestina itu, kalau umat Islam yang berada di negara Arab, di negeri Arab bersatu, sudah lama merdeka Palestina itu. Sudah lama hancur Yahudi laknatullah itu. Saya tak mau menyebutnya Israel, karena Israel itu Nabi Yakub. Dan Allah masih memberikan pertolongannya kepada Palestina. Kalau tak ditolong oleh Allah, sudah lama Palestina itu lenyap. Mengapa Allah tidak menyempurnakan pertolongannya? Karena seluruh umat Islam di dunia juga tidak sempurna menolong mereka dengan menjaga kesatuan dan persatuan. Di negeri kita coba tengok, labara banyak dikukui di ajo kawi, sehingga nasib awak semakin tatungkui. Awak anda berani menjujui, inyo banyak tak pengikui. Maka rasakanlah rasai idui. Mengapa? 3 partai Islam yang berlandaskan, 3 partai yang berlandaskan Islam tak bersatu. Partai PKS mendukung paslon 01. Tapi P3 dengan PAN mendukung paslon 02 dan 03. Tidak bersatu. Maka kalau kita ingin terjadi perubahan, nasib kita tak semakin tertelungkup, kita harus sanggup pada 14 Februari nanti menunjukkan kekompakan kita dengan bersama-sama memilih calon yang betul-betul diridhoi Allah. Siapa mereka? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pilih mereka calon pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Di antara paslon yang 3 itu siapa yang salamnya betul-betul Islam, tak bercampur dengan salam agama lain? Di antara 3 pasang calon itu siapa yang sanggup menjadi khatib dan yang sanggup menjadi imam? Begitu pula nanti wakil rakyat. Kalau tidak, nanti terpilih penguasa yang diamanahkan mengurus rakyat, kerjanya menguruskan rakyat. Bukan mengurus rakyat, tapi menguruskan rakyat.
Wakil rakyat yang diamanahkan mewakili rakyat akan menjahili rakyat karena sikap degilnya. Dan ingat, pilihan kita itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Banyak kalau awak mati sesudah mencoblos, tak sempat minta ampun leda. Itu yang pertama, mengharapkan barokah hidup bersama. Yang kedua, mengapa doa itu dikhususkan Rasulullah pada bulan Rajab? Karena pada bulan Rajab itu terjadi satu peristiwa yang amat sangat luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, termasuk orang-orang sebelumnya, kecuali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya dengan cara berbeda. Apa tuh? Barokah kehidupan itu akan kita peroleh bersama-sama jika kita bersama-sama menjaga perintah solat yang dilaksanakan dengan berjamaah. Karena pada peristiwa Isra wal Mi'raj itu Allah memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajiban solat 5 waktu sehari semalam. Saya ulang kembali kesimpulan kedua, barokah hidup kita akan kita peroleh bersama-sama jika kita menjaga dan memelihara solat, terutama solat berjamaah. Pada pengajian terdahulu sudah saya sampaikan, insya Allah nanti kita lanjutkan Jaidil sesudah Ramadan. Ada 7 hal yang wajib kita jaga dan pelihara dari solat kita. Yang pertama, menjaga 7 kesucian dan keseimbangan. Tak saya sebutkan apa yang 7 itu. Yang 2, menjaga waktu-waktu solat. Yang ketiga, menjaga keutamaan solat. Afdalus solah awalul waktu solatul jamaah fi masajid. Yang keempat, menjaga tumakninah gerak dan tartil ucapan. Yang kelima, menjaga kebenaran ucapan, pemahaman dan penghayatannya. Yang keenam, menjaga sunat-sunat solat dan solat-solat sunat. Yang ketujuh, membuktikan, mempraktikkan, menerapkan nilai-nilai solat dari sesudah solat ke solat lagi. Bila solat berjamaah itu akan mendatangkan barokah bersama kepada kita. Jika solat itu mampu mengeluarkan kita dari kegelapan sehingga amal ibadah kita mi'raj dibawa oleh kendaraan solat. Jadi solat itu kendaraan yang bakal memuat ibadah-ibadah kita yang lainnya, mi'raj kepada Allah. Bila dia akan mi'raj, jika kita mampu isra, keluar dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan hati dan perasaan serta akal dan pikiran. Maka sucikan hati dan akal pikiran, seimbangkan antara hati dan perasaan dengan akal dan pikiran. Misalnya kita merasa tersinggung dengan orang lain. Jangan dengan perasaan saja, tapi gunakan akal. Aku tak boleh berdendam dengan dia. Tak boleh memupuk rasa tersinggung ini. Karena orang lain pun mungkin pernah juga tersinggung denganku. Jangan hanya menggunakan pikiran saja. Menurut pikiran saya itu tidak benar. Menurut pikiran saya tidak benar. Coba rasa-rasakan. Apakah betul-betul tidak benar atau ada kebenaran di balik ketidakbenaran itu. Keluar dari kegelapan ucapan
Yang pertama tadi keluar dari kegelapan hati dan perasaan serta akal dan pikiran. Yang kedua, keluar dari perbuatan ucapan. Walaupun sekedar nyanyi. Ini terutama yang muda-muda nih. Tolong hati-hati dengan nyanyi itu. Surga yang mana? Surga yang mana Anda dambakan? Jannatul Adnin, Jannatul Adnin, merambah batin. Jangan janda yang mana? Mabuk di janda. Walaupun lagu. Ini ada lagu Minang, hujan, jika di hujan, hati denibo. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa doanya kalau turun hujan? Apa? Allahumma sabbiyan nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat bagi kami. Dan satu di antara doa yang makbul diucapkan ketika hujan. Aku ndak ibu hati hujan turun. Akalalo saluang lo dan didanga. Onde malangnya nasib diri dirantau. Hati den risau, pikiran kacau, lah banyak usaha dicuba, rasa kindak datang juo, hati den makin ibo, oho oho. Maratok. Bukan salungnya yang salah, syairnya yang salah. Boleh kita meratap? Enggak boleh. Begini nasib jadi bujangan. Gara-gara cinta aku merana. Allah tak pernah menjadikan cinta itu sumber kesengsaraan. Allah katakan waja'alna bainakum mawaddata warahmah. Dengan rasa kasih sayang yang Allah jadikan antara laki dengan bini, antara anak dengan ibu bapa, antara kerabat dengan sahabat, antara handai dengan tolan, timbullah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, saadah, rumah tangga yang sama rasa. Sakinah, mawaddah, rahmah, saadah. Olok imam. Olok. Saya tidak berolok-olok, ini serius nih. Awak kadang-kadang kalau bicara dengan orang Batak dan orang main dailing nih, awak serius, dia berolok-olok juga. Bukan hepeng nama ngatur nagarawan, Allah nama ngatur. Bagaimana kita Isra keluar dari kegelapan, tembus kegelapan subuh menuju masjid bersama-sama. Rasulullah ketika Isra sendirian, kita ketika keluar menembus kegelapan malam itu ditemani oleh Al-Quran. Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril, kita ditemani oleh Al-Quran. Amalkan Al-Quran dalam perjalanan itu. Tauladani Rasulullah, jangan celingak-celinguk. Cobalah pikirkan sejenak. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar yang dilakukan sebelum solat sunat subuh lebih bernilai daripada dunia beserta segala isinya. Siapa manusia yang paling kaya di dunia ini? Manusia yang menjaga dan memelihara solat sunat fajarnya. Kalau
orang Islam yang paling kaya di Indonesia ini Khairul Tanjung. Nah, kalau dia menjaga dan memelihara sholat sunat fajarnya, sempurnalah kekayaannya. Tapi kalau tidak, lebih kaya kita daripada dia. Inilah perhitungan yang teliti dari Sandiaga Uno. Apa tuh? Sandiaga Uno ketika sama-sama mencalonkan diri menjadi gubernur di DKI, mengeluarkan uang bermiliar-miliar. Anies Baswedan cuma 100 juta. Apa kata Sandiaga Uno kepada Anies? Pak Anies, lebih besar sumbangan Pak Anies dibandingkan saya. Mengapa begitu? Yang saya sumbangkan sekian miliar dari kekayaan saya itu hanya paling-paling 10% dari kekayaan saya. Pak Anies menyumbang 100 juta itu mungkin 25% atau 50% dari kekayaan Pak Anies. Jadi persentasenya. Orang kaya jadi donatur di Masjid Ar-Rahim 200 sebulan. Tapi Jaidil 50.000 sebulan. Mungkin lebih banyak Jaidil daripada orang kaya. Persentasenya. Yang kedua, menembus kegelapan Isya. Kalau perlu dimulai menembus kegelapan Maghrib, pulangnya sesudah Isya seperti sekarang ini, maka Allah bangunkan kita istana megah di jannah. Nah, tapi mana yang banyak jamaah di antara sholat 5 waktu itu? Sholat apa yang paling banyak? Sholat maghrib. Sholat maghrib tidak termasuk sholat wusta. Yang termasuk sholat wusta itu sholat Isya. Maka maghrib harus disambung dengan Isya. Nah, kalau kita sudah keluar dari kegelapan itu, tapi sholat berjamaah yang kita menembus kegelapan pada saat subuh itu, pada saat Isya itu, kita buktikan dalam perbuatan bahwa hati kita bersih, pikiran kita bersih, ucapan kita bersih, tidak dia gelap. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, mengapa kita meminta barokah disampaikan umur ketika Ramadan? Karena pada saat Ramadan itu Allah meningkatkan ganjaran semua amalan yang didasari oleh iman dan diikuti dengan Islam. Ibadah wajib Allah lipat gandakan, ibadah sunat nilainya sama dengan ibadah wajib. Khusus untuk puasa, Allah memberikan balasan tanpa batas sekehendak Allah. Siapa mereka yang bisa seperti itu? Kembali ke yang tadi lagi. Pada saat Ramadan, dia tidak hanya menjaga dan memelihara puasanya, tapi yang paling utama menjaga dan memelihara sholatnya juga. Dan ketika dia berpuasa, benar-benar dikendalikan hawa nafsunya. Ada enggak kita mengendalikan hawa nafsu ketika puasa? Ketika puasa saja. Ketika puasa benar-benar tak minum, ketika puasa benar-benar tak makan. Bagaimana ketika berbuka? Di mana sholat maghrib sesudah berbuka puasa? Di masjid. Di mana sholat maghrib sesudah berbuka puasa? Di masjid atau di rumah? Nah, kalau sholatnya di rumah, itu tanda puasanya belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Lakanyang parui maka ndak takau oleh melangkah jo malenggang. Lebih-lebih lagi kalau jadi ustaz. Sudah berbuka, si ustaz itu sholat maghrib di rumah. Beko menjelang Isya dari Pandau Permai nyokau kan ke Rumbai. Dek kan menyampaikan ceramah. Kerapai.
Apa yang kau cari, Ustaz? Kalau saya tidak perlu amplop itu, Jaidil. Amplop banyak di rumah. Ya kalau saya tak perlu isinya, itu tak normal saya. Duit itu perlu, tapi bukan segala sesuatu tidak ditentukan oleh duit. Segala sesuatu tak ditentukan oleh duit. Presiden Soeharto berapa banyak duitnya, tapi tak dapat menyembuhkan penyakitnya. Kendalikan hawa nafsu sejak berpuasa hingga berbuka. Berbukalah sekedarnya saja, bersahurlah secukupnya saja. Ini yang paling banyak orang menantikan waktu berbuka. Tak ada orang yang tak mau berbuka di awal waktu. Kalaupun ada langka. Tapi untuk sholat, berapa banyak yang sholatnya tak di awal waktu, tidak dinantikan. Kalau berbuka puasa, belum lagi waktunya sudah menghadap ke televisi. Di hadapannya ada pula hidangan. Lah iklan pula, bilo pula kabar buko leko. Ngomel dia, lama betul. Baru saja Allahumma lakas sumtu laba buko aman tu. Belum azan lagi baru ini Allahumma lakas sumtu laba buko aman tu. Coba sholat, dah selesai orang sholat, dia tak juga sampai ke masjid. Tapi di sini tidak ada yang begitu kan? Di sini ya. Sudah sampai pun, padahal kalau kita berada di majelis ilmu, malaikat tak putus-putus mendoakan awak. Berapa banyak yang balik tadi? Kalau ada hal yang masih bisa ditunda, kalau ada pengajian, janganlah pulang. Rugi awak. Rugi. Kau indah waktu awak di perjalanan nampak tukang ube mauta. Singgah mana ngauta tukang ube. Kaji ustaz tidak barangar. Jadi saya ulang kembali kesimpulannya. Apa hikmah dari doa itu? Yang pertama, kita meminta barokah kepada Allah, barokah kehidupan bersama. Yang kedua, barokah kehidupan bersama itu kalau akan kita dapatkan kalau kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan itu senantiasa akan terjaga kalau kita benar-benar menjaga dan memelihara sholat berjamaah. Jadi kalau orang sudah cinta sholat berjamaah tapi hidupnya berpecah belah, sholat berjamaahnya belum mi'raj ke Allah. Mengapa? Karena dia Isra menembus kegelapan subuh, dia Isra menembus kegelapan Isya, belum mampu menembus kegelapan hatinya dan akal pikirannya. Kembali ke doa tadi. Bukankah kalau dia dhaif tidak boleh diamalkan bersama-sama? Kalau hadis dhaif hanya boleh diamalkan untuk diri sendiri, tidak boleh dimasyarakatkan. Tapi Imam Nawawi mengatakan kedhaifan hadis tadi tidaklah begitu parah. Lebih-lebih lagi isinya doa, mengharapkan kepada Allah sesuatu yang amat sangat penting dalam hidup dan kehidupan, yaitu barokah dan umur yang sampai ke Ramadan. Maka doa itu boleh diamalkan. Bagaimana dengan peringatan Isra Mi'raj? Itu oleh kalangan salafi bid'ah aja tuh. Peringatan hari-hari besar seperti memperingati tahun baru hijrah, memperingati maulidun nabi,
memperingati Isra Mi'raj, memperingati nuzulul Quran tidak ada disunnahkan oleh Rasul dan tidak diamalkan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dia dilakukan oleh generasi yang jauh sesudahnya. Sementang begitu, bid'ahkah? Jangan terlalu cepat menyatakan sesuatu itu bid'ah. Isi Al-Quran itu 2/3-nya kisah atau sejarah. Isra Mi'raj itu peristiwa sejarah. Kita disuruh mengenang sejarah. Bak kata Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kita mengambil momen bulan Rajab itu untuk mengenang kembali sejarah peristiwa Isra Mi'raj, untuk kita resapkan, guna kita hayati bagi memperkokoh dan memperteguh iman kita, amal ibadah kita, ya ndak apa-apa, asal jangan diwajibkan. Besok kan tanggal merah tuh, diwajibkan memperingati Isra Mi'raj itu harus 27 Rajab. Ndak. Saya bahkan insya Allah malam besok sudah 28 Rajab di Panam insya Allah. Nanti hari Sabtu dan Ahad di Bangkinang. Hari Ahad malamnya insya Allah di Mandi Angin di sesudah Perawang. Sudah bulan Sya'ban. Kecuali kalau diwajibkan. Bahkan Allah menyuruh kita wajib bersalawat 9 kali sehari semalam saat kita tahiyat. Ketika kita tahiyat, ketika kita bersalawat, itu yang kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya kita mengingatnya pada saat bulan Rabiul Awal? Apa salahnya kita mengingatnya ketika bulan Rajab? Bahkan Allah memerintahkan kita bersolawat. Ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Wahai hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman, berselawat pula lah kepadanya. Mudah-mudahan kita memperingati Maulidun Nabi, memperingati Isra Mi'raj itu menjadi wasilah salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dia? Isra itu yang pertama subhana, sucikan hati. Makanya ketika kita melangkah keluar rumah, Allahumma barik lana, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita sucikan hati kita, bertawakal kepada Allah, melangkahkan kaki ke masjid. Subhana allazi asra bi 'abdih, yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Sini nak. Nak, sini nak. Sini. Kau jawab dengan benar pertanyaan saya. Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj karena keinginannya atau karena kehendak Allah? Karena kehendak Allah. Ini pertanyaan keduanya. Ingat. Waang idui di dunia ko. Kamu Minang atau apa? Minang. Waang idui di dunia ko. Kehendak waang atau keinginan Allah? Kalau wang sadar bahwa waang idui di dunia ko karena kehendak Allah, idui lah menurut kehendak Allah. Jangan selamat parui waang saja. Allah yang menghendaki kita hidup, maka hiduplah memperturutkan kehendak Allah. Siapa nama? Siapa nama? Ahmad. Tuan Ahmad, kalau anda sedang bekerja, pekerjaan itu penting betul. Tiba-tiba kebelet, tasasak BAB atau BAK, tidak tahan lagi, terus bekerja atau ditinggalkan?
ditinggalkan. Ibu-ibu sedang menggoreng ikan, terdesak mau BAB atau BAK, tidak tertahan lagi, terus menggoreng ikan atau pergi ke rumah taci. Pai ke rumah taci, tidak sempat bagai mematian kompor. Mengapa untuk solat tidak mampu meninggalkan pekerjaan? Tolong camkan ini. Untuk solat kok tidak mampu meninggalkan pekerjaan, tapi untuk dan pipis kok sanggup meninggalkan pekerjaan. Berarti kualitas iman kita lebih busuk daripada lebih pesing daripada kencing. Yang ketiga, jaga dan pelihara solat berjamaah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Solat berjamaahlah di masjid yang terdekat, Masjidil Haram, dan solat berjamaahlah di masjid yang terjauh, Masjidil Aqsa. Ketika kita di rumah, solat di masjid atau musalla dekat rumah kita. Ketika kita berada di luar rumah, solatlah di masjid atau musalla yang terdekat dari kita waktu itu. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Innahu huwas samiul basir. Yang keempat, yakini bahwa Allah mendengar apapun yang kita ucapkan walaupun di dalam hati, dan Allah melihat apapun yang kita lakukan walaupun sembunyi-sembunyi. Kalau yang empat ini sudah tertanam di dalam jiwa kita, sudah kita amalkan dalam kehidupan kita, barulah barokna haulah, dibarokahi sekeliling hidup kita. Saudara-saudara kita di Palestina menjaga keamanan Masjidil Aqsa, maka kita pun harus membantu dia dengan senantiasa berdoa dan terus menjaga dan memelihara solat berjamaah, terutama solat subuh, supaya Allah berikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu kita 4 menit. Yang 4 menit itu kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Tidak ada? Kapan peringatan Isra Mi'raj Jaidil? Insyaallah. Insyaallah 22 Februari. Udah jauh bulan Sya'ban itu. Sudah pertengahan Sya'ban. Baik. Sekalian Pakpu waspahu. Nah, saudara-saudaraku, kembali ke kaji tadi. Apa yang perlu kita lakukan pada bulan Rajab ini? Dengarkan Ibu. Bu, awak mengeceknya mau tak? Yang pertama, perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, perbanyak saling memaafkan. Yang ketiga, menjaga dan memelihara silaturahim. Yang keempat, menukuk tambah infak dan sedekah. Yang kelima, kunci dengan menjaga dan memelihara solat berjamaah itu disertai dengan menjaga dan memelihara amalan-amalan sunat. Jangan dianggap enteng amalan sunat. Amalan sunat itu menyempurnakan amalan-amalan wajib. Saya ulang sekali lagi, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah, termasuk memohon ampunkan ibu bapa awak, datuk nenek moyang awak, sanak kerabat awak. Maka doanya jangan Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina. Dan kemudian ada 3 doa jangan dilupakan di dalam sujud, terutama ketika kita sholat sendirian atau ketika imam belum lagi memerintahkan kita bangkit dari sujud. Apa itu doanya? Yang pertama, sesudah doa sujud, subhana, apa doa sujud? Subhana Rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, tambah ya mukallibal qulub.
Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Sudah itu apa lagi? Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikanlah kesempatan rezeki bagiku untuk bertaubat sebelum mati. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dengar itu imam. Kalau imam boleh pada sujud terakhir, dan kita ikuti. Kalau kita sholat sendirian, itu. Makanya saya tadi kan agak lama sujud saya ketika saya sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat sunat sebelum subuh, sebelum maghrib. Sholat sunat sebelum maghrib itu sholat sunat ghairu muakkad. Tapi karena ada waktu, lebih baguslah. Jadi apa yang dilakukan sesudah azan, sebelum iqamah? Yang pertama, lakukanlah sholat sunat qabliyah. Apakah muakkad atau ghairu muakkad? Yang kedua, berdoa. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mengharapkan maaf. Mudah-mudahan pengajian ini dapat memberikan pencerahan keimanan dan keislaman serta ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi hayatina wa niyatana wa ta'limana wa taubatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.